Kenapa seorang Ruben bisa ngangkat anak cowok? Ini informasi perihal adanya gugatan atas nama Ruben Samuel Onsu, apakah benar ada, Pak? Betul ya, jadi berdasarkan SIPP kita ada gugatan dari penggugat atas nama RSO melawan dengan S mengenai gugatan perceraian yang didaftarkan pada tanggal 9 Juni 2024. Berarti hari Senin gugatan masuk. Betul. Yang mengajukan siapa, Pak? Penggugat itu RSO-nya. RSO datang sendiri atau melalui kuasa? Melalui kuasanya. Oke, Pak. Untuk ada nggak sih, Pak, bentuk kayak permasalahannya yang dijabarkan terkait penggugat ini? Sudah pasti alasan perceraian itu sudah pasti ada dituangkan di dalam gugatan, akan tetapi oleh karena perkara ini perkara perceraian dalam ruang lingkup privat, kami tentu tidak bisa untuk menginformasikan itu kepada masyarakat umum karena ini juga sidangnya sifatnya tertutup. Kalau toh juga nantinya akan diketahui apa yang menjadi motif dari perceraian itu sendiri, baru bisa diketahui pada saat pembacaan putusan akhir. Karena itu sudah mulai terbuka. Gugat cerai Sarwenda, Ruben Onsu unggah kata-kata bijak. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kabar keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kini tengah ramai diperbincangkan. Ruben Onsu diketahui telah melayangkan gugatan cerai kepada Sarwenda. Gugatan cerai tersebut dilayangkan oleh Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang pada 9 Juni 2024. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas PN Jakarta Selatan, Tumpa Nuli Marbun. Ia membenarkan ada gugatan atas nama Ruben Samuel Onsu dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Berdasarkan SIPP, kita ada gugatan dari penggugat atas nama RSO atau Ruben Samuel Onsu melawan dengan S atau Sarwenda mengenai gugatan perceraian yang didaftarkan pada 9 Juni 2024, ungkap Tumpa Nuli Marbun. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Rabu, 12 Juni 2024. Hingga saat ini, belum ada tanggapan secara resmi dari Ruben Onsu maupun Sarwenda. Bahkan Ruben Onsu tampak menonaktifkan komentar pada unggahan terakhir di Instagram. Meski demikian, lelaki berprofesi sebagai presenter tersebut sempat mengunggah ulang kata-kata bijak yang diunggah oleh suatu akun Instagram. Dalam unggahan cerita Ruben Onsu, tampak bertuliskan kalimat bijak sebagai berikut. Tidak ada yang menyakitimu selain pikiranmu sendiri. Tidak ada yang membatasimu selain pikiranmu sendiri yang terbatas. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu rasakan dan dapatkan. Kenyataan yang Anda dapatkan berawal dari kenyataan yang ada di pikiran Anda. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Tak diketahui secara pasti apa maksud dan tujuan dari unggahan cerita Ruben Onsu tersebut. Namun dari kalimat tersebut tampaknya menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ruben Onsu tak minta hak asuh anak dan harta gonogini. Dari gugatan yang dilayangkan Ruben Onsu, dirinya hanya menginginkan perceraian saja dengan Sarwenda. Ruben Onsu tak menuntut adanya hak asuh anak maupun harta gonogini untuk dirinya. Hak asuh anak tidak ada, gonogini nggak ada, hanya perceraian, sebut Tumpa Nuli. Setelah gugatan perceraiannya diterima oleh PN Jakarta Selatan, Ruben Onsu dan Sarwenda akan menjalani persidangan. Sidang perdana perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024 untuk sidangnya oleh majelis hakim yang ditunjuk. Menentukan hari sidang tanggal 9 Juli 2024, ujar Tumpa Nuli. Untuk pelaksanaan sidang perceraian Ruben Onsu dengan Sarwenda tersebut, PN Jakarta Selatan telah menunjuk hakim hingga hakim anggota. Ketua majelisnya Pak Juwanto, kemudian hakim anggota Pak Agung Sutamo, kemudian Arif Budi Cahyono, kata Tumpa Nuli.
Ajukan gugatan cerai, Ruben Onsu pernah habis-habisan jual barang pribadi hanya untuk nikahi Sarwenda. Di balik gugatan perceraian yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada kisah yang menarik dari Ruben Onsu. Pasalnya Ruben Onsu rela menjual barang yang dimiliki demi menikahi Sarwenda. Kita menikah di Bali, kemudian biaya kita tanggung sendiri. Saya jual barang yang kita punya karena tidak perlu pinjam ke sana ke sini. Jadi cukup dengan apa yang kita miliki, kata Ruben Onsu. Ruben Onsu mengaku barang miliknya harus dijual karena membutuhkan biaya yang besar saat menikah di Bali. Karena di daerah itu butuh lumayan besar biayanya. Belum lagi dari aku saja sudah 75 orang dan dikali 2 jadi harus mengundang tamu sebanyak 150 orang. Belum lagi biaya tiket, hotel dari kita. Jadi biaya cukup besar dan biaya habis di situ, ujarnya. Ruben Onsu merasa saat pernikahannya itu, ia ingin semua tamu yang datang cukup menikmati momen pernikahannya. Kita pakai orkestra dengan tujuan tamu datang tidak perlu harus menyumbang nyanyi. Karena mereka adalah tamu. Table makanan yang gue pesan sangat mahal. Jadi gue pingin tamu yang datang harus menikmati makanan, pukasnya. Dirinya hanya menginginkan perceraian saja dengan Sarwenda. Ruben Onsu tak menuntut adanya hak asuh anak maupun harta gonogini untuk dirinya. Hak asuh anak tidak ada, gonogini nggak ada, hanya perceraian. Sebut Tumpanuli. Setelah gugatan perceraiannya diterima oleh PN Jakarta Selatan, Ruben Onsu dan Sarwenda akan menjalani persidangan. Sidang perdana perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024 untuk sidangnya oleh majelis hakim yang ditunjuk. Menentukan hari sidang tanggal 9 Juli 2024, ujar Tumpanuli. Untuk pelaksanaan sidang perceraian Ruben Onsu dengan Sarwenda tersebut, PN Jakarta Selatan telah menunjuk hakim hingga hakim anggota. Ketua majelisnya Pak Juwanto, kemudian hakim anggota Pak Agung Sutamo, kemudian Arif Budi Cahyono, kata Tumpanuli. Ajukan gugatan cerai, Ruben Onsu pernah habis-habisan jual barang pribadi hanya untuk nikahi Sarwenda. Di balik gugatan perceraian yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada kisah yang menarik dari Ruben Onsu. Pasalnya Ruben Onsu rela menjual barang yang dimiliki demi menikahi Sarwenda. Kita menikah di Bali, kemudian biaya kita tanggung sendiri. Saya jual barang yang kita punya karena tidak perlu pinjam ke sana ke sini. Jadi cukup dengan apa yang kita miliki, kata Ruben Onsu. Ruben Onsu mengaku barang miliknya harus dijual karena membutuhkan biaya yang besar saat menikah di Bali. Karena di daerah itu butuh lumayan besar biayanya. Belum lagi dari aku saja sudah 75